Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Empit biasa. Dipilih kartumu. Maaf ya, agak serak-serak basi, agak sedikit flu, tapi insya Allah tidak ada apa-apa. Insya Allah sehat, amin. Sudah di penghujung tahun 2020. Sekarang aku mau bacain harapan dan percintaan apa sih yang kamu dapatkan di penghujung tahun 2020. Bener ya? Apa bagaimana harapan dan kisah cintamu di Desember 2020 ini atau di penghujung tahun 2020 ini, oke? Tapi teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, 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 oke? Ya, kalau komen monggo, kalau mau nanya-nanya juga monggo, oke? Nah, ini aku kocok dulu. Bentar ya. Nah, sekarang lagi tidak pakai ikan ya. Bosen. Ikannya lagi pada tidur. Karena dia begadang mulu 24 jam. Nah, ini dia. Sudah aku kocak teman-teman, aku akan tebar seperti biasa dan aku akan pilih kartu untuk sesuai dengan nomor 1, 2, 3 atau 4. Sekali lagi, bagaimana harapan dan kisah cintamu di Desember 2020, di tahun 2020. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Ini nomor 1. Oke. Nomor 2. Nanti aku akan tandain ya, seperti biasa pakai batu. Nomor 2. Sorry, double. Nomor 3. Nomor 3. Dan terakhir nomor 4. Nah, sebentar aku akan ambil batunya dulu. Bentar ya. Nah, ini dia. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, teman-teman. Sekali lagi nomor 1, 2, 3, 4 dengan tema bagaimana harapan dan kisah cintamu di Desember tahun 2020 ini atau di penghujung tahun 2020. Monggo, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah. Aku akan mulai bacain dari nomor 1 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Wow. Wow. Oke, yang pertama aku lihat dari kartu aku adalah ada seseorang yang suka kepoin kamu banget nih. Orang itu kayak penasaran dengan kamu dan kayak ada niat untuk berkenalan dengan kamu, aku lihatnya. Dan dia itu suka ngawasin kamu. Kok Mbak Pit bilang berkenalan? Emang siapa sih dia? Kalau aku lihat sih gambarannya orang baru ya. Sepertinya orang yang baru mau kenal sama kamu dan pengen tahu tentang kamu. Kalau aku lihat dari gambaran kartu aku, dan aku juga lihat dari gambaran kartu aku juga di sini, orang tersebut ibarat kata pengen berkenalan lebih dalam, walaupun dia belum punya niatan untuk ke arah pernikahan atau keseriusan, tapi memang dia niatnya adalah untuk bersilaturahmi, artinya adalah untuk berteman baik atau istilah kasarnya untuk menjalin hubungan baik dulu. Nah, setelah itu dia berpikir selanjutnya ya terserah Tuhan, mau membuat jalan ini seperti apa ya, semua terserah Tuhan. Segi percintaannya aku lihatnya kayak gitu. Kalau dari segi harapan aku nangkepnya adalah ada sebuah usaha atau proses dalam mencari rezeki yang kamu sudah bisa jalani atau sudah kamu lakukan. Karena aku lihat dari gambaran batu aku ada sebuah hasil karya. Berarti gini contohnya, mungkin ibarat kata teman-teman, contohnya apa ya, gini aja deh, kan sekarang tuh yang lagi viral itu kan toktik ya gitu kan.
alias TikTok gitu kan, atau sejenisnya lah ya gitu, mau di Instagram, tiba-tiba teman-teman nggak sengaja sedang membuat sebuah dena rumah misalnya, atau jangan dena rumah ya, misal sedang bikin konsep ini deh, konsep rumah, bisa kamar 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 kos biar bikin nyaman, ternyata kamu habis bikin foto seperti itu, gambar seperti itu, ternyata viral. Nah, itu istilah kasarnya. Jadi ada hasil karya dari sesuatu hal yang kamu lakukan dan sesuatu hal yang kamu rencanakan dan kamu kerjakan, ternyata mendapatkan apresiasi baik dari orang sekitarmu atau dari masyarakat gitu. Jadi istilah kasarnya harapanmu itu adalah yang jadi nyata. Terus kalau dari segi percintaan juga aku lihat dari gambaran batu aku ya, tadi aku bilang ada gambarannya teman baru, tapi di sisi lain memang di sisi lain memang kamu akan banyak ketemu dengan orang juga ya. Orang itu bisa aja selain teman baru, ada juga orang dari masa lalu, bisa aja teman SD, SMP, SMA, kuliah, bisa temennya temen yang pernah kamu kenal, bisa aja teman kantor kamu di tahun 2000, teman kantor kamu di tahun 2005 atau 2010 atau di 2012, ternyata kamu baru ketemu lagi sekarang. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kayak ada sebuah pertemuan lagi dengan seseorang di masa lalu, entah itu teman SD, SMA, kuliah, pokoknya orang yang udah pernah kamu kenal di masa lalu. Susah banget aku ngomongnya. Dan aku juga lihat hati-hati juga dari segi percintaan. Ada CLBK nih guys, untuk teman-teman yang sudah punya pasangan, hati-hati yang namanya reuni ya. Aduh, kok aku bukan reuni ya, pokoknya hati-hati deh yang namanya ada pertemuan dengan seseorang di masa lalu. Karena aku lihat dari gambaran kartu aku ada unsur CLBK, cinta lama belum kelar. Nah, itu hati-hati ya. Jadi aku lihat ya, hati-hati ada unsur CLBK, cinta lama belum kelar. Kalau kalian sama-sama single ya monggo dilanjutkan, tapi kalau kalian sudah punya pasangan atau sudah menikah ya coba dipikirkan gitu. Jadi ya hati-hati dari segi percintaan, aku membacanya seperti itu. Jadi ujian CLBK itu bukan hanya ujian teman-teman yang masih single, tapi ujian untuk teman-teman yang sudah menikah juga itu hati-hati. Karena kan kadang cinta lama belum kelar itu di zaman-zaman dulu kan ngeliatnya kita kayak, ya ampun lo dulu kurus banget gitu kan, dan sekarang lo gendut banget gitu kan. Jadi kan namanya ada perubahan, entah dari segi fisik, bersikap, berpakaian, yang membuat kita jadi anjrit, dulu kenapa gue nggak mempertahankan dia. Nah, istilah kasarnya hati-hati nih dari segi percintaan. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih single malah seru gitu kan, karena yang aku lihat ada gambaran indikasi bisa ke arah keseriusan ya. Yang tadi aku bilang bisa dari teman baru itu, ataupun teman CLBK ini, cinta lama belum kelar, atau teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman waktu kerja zaman A, zaman B, zaman C. Nah, istilah kasarnya seperti itu. Terus kalau untuk dari hasil karya, paling aku membaca seperti itu. Atau ada hasil karya yang misalnya gini, teman-teman punya usaha kue A, ternyata kue A itu bisa bertanding di skala nasional atau internasional. Kita bicara nasional aja dulu. Ternyata misalnya kayak jajanan kuliner kecap AUEO gitu kan. Nah, ternyata hasil karyanya dari teman-teman itu bisa menjadi satu resep di dalam iklannya, misalnya seperti itu. Jadi kan itu kan sebuah penghargaan lagi dong, sebuah hasil karya yang teman-teman selama ini uji coba masak sendiri, ternyata ada hasilnya. Atau teman-teman udah belajar baking, udah belajar masak via Zoom, teman-teman coba aplikasikan, ternyata makanannya enak dan booming dan masuk ke instastory-nya artis-artis ya, kita kan nggak ada yang tahu. Nah, itu aku nangkepnya seperti itu. Jadi ada sebuah hasil karya atau kegiatan atau usaha atau mencari rezeki yang akan teman-teman dapatkan, dan mungkin itu bisa booming di Desember 2020, atau ibarat kata bisa ada orderan yang baik di Desember 2020. Amin. Itu aku lihat nomor 1. Nah, ini nomor 2 ya teman-teman. Ini nomor 2 aku ambil, ini batunya aku ambil. Nah, sekarang aku bacain. Wow, apa sih harapan? Ini bisa harapan dan ini juga bisa antisipasi ya. Aku lihat ya. Yang pertama harapannya itu adalah ada liburan tipis-tipis yang akan teman-teman jalani. Liburan tipis-tipis, bisa teman-teman ada di Semarang nih kayak aku. Liburan tipis-tipis yang melimpirnya ke Gunung Kidul di Jogja. Jadi kan deket. Atau misalnya teman-teman yang ada di, kalau Malang jangan deh, kan Gunung Semeru lagi meletus ya. Misalnya teman-teman ada di Jakarta deh, teman-teman liburan tipis. Kalau Jakarta itu kemana sih? Ke Masjid At-Taun di Puncak Bogor. Nah, istilah kasarnya tuh kayak gitu. Jadi ya ada liburan tipis-tipis yang akan teman-teman jalani. Bahkan dari gambaran batu aku, semoga apa yang aku baca ini dikabulkan Allah ya. Ada rezeki
baik yang bisa kebeli sesuatu hal yang berhubungan dengan kendaraan, entah itu bisa motor atau mobil atau baru atau second, insya Allah bisa kebeli sesuatu hal yang berhubungan dengan kendaraan, amin. Terus aku juga lihat di nomor 2 ini, kalau untuk kisah cinta, kalau aku lihat di sini masih menunggu sebuah kepastian. Artinya adalah, ayo dong, kalau kamu memang, kalau ibarat kata kamu nih ya, sosok laki-laki atau sosok perempuan yang kamu misalnya mau mendapatkan sebuah kepastian atau diberikan sebuah kepastian, ayo dong gitu kan. Jangan menggantungkan anak orang lama, karena kan anak orang butuh kepastian juga. Kalau memang kamu mantap, monggo silahkan kamu bicarakan baik-baik. Kalau kamu memang belum yakin, ya dibicarakan baik-baik juga. Ibarat kata kalian sudah sama-sama dewasa dan sudah sama-sama bisa berpikir ke arah kedepannya. Terus aku juga lihat untuk yang pilih kartu nomor 2, hati-hati kesehatan, karena ada gambaran dropnya, insya Allah bukan ke arah covid tapi ke arah penyakit kayak batuk pilek. Tapi kan orang indikasinya, lo jajan covid, lo jajan covid, gak juga gitu kan. Tapi ya batuk pilek, kecapean pencernaan, masuk angin, ya standar-standar aja deh. Dan itu kan bisa dibilang katanya ciri-ciri covid juga ya, tapi insya Allah bukan covid lah ya gitu kan. Nah apalagi sakit-sakit kayak gitu agak dihati-hati, agak dijaga-jaga. Terus aku juga lihat di sini antisipasi ya, ini jelek sekali kartunya, ada unsur cenayang, hati-hati, ada orang yang tidak suka kamu bisa kegapai sesuatu hal yang kamu harapkan. Yang tadi aku bilang, harapannya itu apa sih? Ternyata bisa kebeli sebuah kendaraan baru atau ganti kendaraan baru. Dan ternyata ada orang yang syirik nih, yang nggak suka nih gitu kan, tiba-tiba dia ngedoain jelek lah tentang kamu, entah mobilnya nanti rusak lah, atau mobilnya bannya pecah lah, pokoknya sesuatu hal yang jelek, dan kamu patahkan dengan doa juga. Jadi kamu selalu berdoa semoga dengan kamu membeli kendaraan baru atau mendapatkan kendaraan baru itu penuh dengan keberkahan dan bisa memberikan efek baik buat orang lain, amin. Kalau dari segi percintaan yang tadi aku bilang, butuh kepastian, jangan ngegantungin anak orang lama, karena aku takutnya malah diambil orang. Nah itu dia. Jadi kalau memang kamu sudah mantap, kamu sudah yakin, ayo maju. Karena gambaran batu aku juga ada istilah kasarnya, ke depannya ada kartu cinta buta, berarti ada perjalanan percintaan kalian yang ke arah keseriusan dan meniatkan untuk kehidupan percintaan yang lebih baik. Nah kalau untuk kehidupan orang yang sudah berumah tangga nih, yang pilih kartu nomor 2, ya sama seperti yang tadi aku lihat, insya Allah bisa kebeli atau ganti kendaraan baru. Bahkan dari gambaran batu aku, insya Allah kamu sebagai suami atau kamu sebagai istri sama-sama bisa saling menghargai pasangan kamu masing-masing. Karena gambaran batu aku juga lihat, insya Allah ada sebuah cerita yang akan kamu jalani, dan cerita itu insya Allah efeknya positif dan baik buat kedepannya, amin. Terus apa lagi aku baca? Oh terus satu lagi, jangan, ini antisipasi aja ya, jangan gampang percaya sama orang, mungkin bisa dibilang teman atau partner kerja kamu atau customer kamu atau klien kamu yang untuk memberikan informasi kamu harus gini, kamu harus gini. Kalau ada orang yang memberikan informasi terus kamu belum tahu informasi itu kebenarannya iya atau tidak, jangan lo ikutin gitu kan, karena aku takut apa-apa, takut itu ada indikasi menjebak. Jadi kalau boleh saran, lebih baik harus lebih tenang, lebih baca dulu juga prosedurnya apa, tujuannya dia memberikan informasi ini apa, dan dalam perjalanannya baru kamu bisa ambil langkahnya. Karena apa? Kalau kamu terburu-buru mengambil langkah dan mengikuti omongan orang itu, takutnya itu hanya penjebakan aja atau hanya menjebak saja. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 2. Nah ya untuk nomor 3 nih, kalau aku lihat dari gambaran kartu aku, sebentar, ini nomor 3 ya, yang cincin kecil ini. Kalau aku lihat nomor 3 ini adalah, wah ini baik banget. Wow, amazing. Nah, kalau teman-teman bisa kelihatan tulisannya, ini positif sekali tiga-tiganya hasilnya. Ini mau buat teman-teman yang single atau yang sudah punya pasangan atau pacaran, atau yang sudah menikah ya, insya Allah ada rezeki bagus, ada kartu ketulusan, kesuksesan, kebahagiaan, berbagi kesenangan. Insya Allah Desember ini ada titik baik, setidaknya ada dari segi rezeki ya, paling tidak ada apa apa namanya, bentar, kepastian dari sebuah pekerjaan yang akhirnya oh alhamdulillah nih dirimu work from home-nya apa namanya bisa lanjut untuk office gitu, atau misalnya kamu yang sekarang kontrak bisa karyawan tetap. Jadi pokoknya ada sesuatu hal positif, ketulusan, kebahagiaan, berbagi kesenangan, kesuksesan insya Allah yang kamu raihkan. Bahkan dari gambar batu aku, kartu aku juga, kamu bisa memiliki sebuah pasangan yang orangnya tulus apa adanya, bisa menerima kamu apa adanya, orang yang nggak neko-neko, nggak pelit. Nah insya Allah itu kamu akan bisa menjalani sebuah hubungan seperti itu. Terus aku juga lihat dari gambar batu aku,
ada salah satu harapan atau list mimpinya yang jadi nyata. Harapan list mimpi apa sih? Mungkin kalau teman-teman yang single, insya Allah ada ke arah bisa punya pasangan. Yang sudah punya pasangan ada gambarnya keseriusan ke arah pernikahan. Yang sudah menikah mungkin ada gambarnya keturunan. Jadi istilah kasarnya ada salah satu harapan atau mimpi jadi nyata yang akan kamu jalani atau kalian jalani. Terus aku juga lihat dari gambaran batu aku, insya Allah kehidupan kamu banyak temannya. Artinya adalah dari link satu ke link kedua, ketiga, keempat, kelima sampai seterusnya itu banyak rezekinya, banyak harapannya, banyak teman barunya yang notabene bisa memperkuat link kamu, langkah kamu untuk kedepannya. Untuk harapan kamu yang bisa jadi nyata, mungkin salah satu yang tadi aku bilang adalah dari segi pekerjaan. Kalau untuk percintaan malah ada sesuatu hal yang kamu bisa jadi nyata, ya jadi nyata yang tadi aku udah jelasin gitu kan. Salah satunya itu adalah ke arah keseriusan pernikahan, yang single bisa dapat pacar gitu. Cuma memang kalau aku lihat hambatannya sih, hambatannya nggak terlalu ya pasti gini, hambatannya itu kadang jangan sampai sesuatu hal yang baik ini, sesuatu hal yang kita dapatkan ini baik, membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi egois, dengak ke atas. Nah itu jangan sampai lah. Jadi tetap teman-teman jadi dirinya teman-teman sendiri, tetap low profile, tetap apa adanya. Karena gini loh, saat kita sombong, saat kita nggak sengaja ngomong yang nggak enak terhadap orang lain, kita nggak tahu hatinya orang lain. Tiba-tiba orang lain itu suka kedukun, tahu-tahu dia tersinggung sama omongan kita, tahu-tahu dia kedukun deh, tahu-tahu kita dibikin sesuatu hal yang tidak baik. Nah nanti pasti ada pertanyaan, kenapa sih Mbak Fit ngomongin dukun? Bukan ngomongin dukun ya, tapi kan logika aja deh gitu kan. Zaman sekarang itu orang yang pakai kayak gitu tuh masih banyak. Kalau orang bilang sekarang ini zamannya zaman teknologi, emang bener teknologi, tapi orang yang pakai hal kayak gitu juga banyak. Jadi ya ini hanya sebuah antisipasi aja. Jadi teman-teman tetap jadi diri sendiri, low profile, jangan terlalu dengak ke atas, karena kita tidak tahu hati orang lain. Saat kita tidak sengaja ngomong dengan cara meninggi, ternyata orang lain tidak siap gitu, dan orang lain totonya iri atau sirik sama kita, yang tau-taunya dia isengin kita. Nah itu hati-hati ya, antisipasi aja lah, antisipasi aja. Terus tadi aku juga lihat banyak harapan dan mimpi yang jadi nyata ya. Semoga aja itu bisa memberikan efek yang baik. Salah satunya itu adalah efek teman-teman yang sudah punya pasangan ke arah pernikahan. Amin. Jadi ya nomor 3 ini aku sih baca bisa dibilang happy banget ya, karena dari 3 kartu ini mengarahkan keseriusan semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan mengarahkan ke hasil rezeki yang baik ya. Artinya adalah ada rezeki yang mulai berlimpah di akhir tahun ini. Amin ya robbal alamin. Ini nomor 4 ya sekarang. Nomor 4 sebenarnya sama aja sih hasilnya juga. Kalau aku lihat apa harapan dan mimpi, mungkin tahun ini lebih ke realisasinya. Misalnya contohnya nih, teman-teman nomor 4 dari segi percintaan, teman-teman pengen nikah nih, pengen serius nih, tapi ternyata keluarga teman-teman ini atau pasangan teman-teman ini kuat dengan adat istiadat dari daerah masing-masing. Ternyata nikah harus begini, ternyata ketemu tanggalnya itu ada di misalnya Februari tahun 2021, tanggal 1 bulan 2 tahun 2021 misalnya seperti itu. Nah itu jadi istilah kasarnya tahun ini lebih tahun perencanaan, lebih tahun kayak melamar atau menentukan tanggal, tapi tahun depan baru ke arah pernikahan. Terus dari segi rezeki harapan juga di sini pelan-pelan apa yang diharapkan sudah mulai ke pending. Contohnya teman-teman tahun ini mengerjakan akhir tahun deh, pekerjaan akhir tahun, ternyata cutinya tidak di ACC nih teman-teman, tapi di ACC-nya nanti Januari pertengahan. Nah itu jadi ada sesuatu hal yang teman-teman lakukan, tapi hasilnya nanti di tahun depan gitu. Cuma agak hati-hati nih tahun ini di penghujung tahun ini ada sedikit konflik nih teman-teman. Nah, konfliknya ini sebenarnya aku lihat sepele ya, hanya karena masalah ucapan atau hanya karena masalah apa ya, ibarat kata salah paham aja ya, sehingga membuat konflik ini jadi besar, padahal sih konflik ini kecil sekali. Nah cuma di sini kalau aku boleh saran, kalau memang teman-teman menghadapi situasi kondisi seperti ini, kontrol aja emosi deh, karena menurut kartu aku di sini bukan masalah besar yang harus dibesar-besarkan dan dipermasalahkan, tapi di sini cukup dengan kata minta maaf dan kerendahan hati, insya Allah itu bisa selesai. Cuma di sini kan kadang kita namanya manusia memiliki rasa egois, memiliki rasa gengsi yang kayak ngerasa udahlah nggak usah lah, maafin dia, biarin aja. Nah tapi kan takutnya dia udah ngerasa minta maaf kamu cuekin, malah jadi tambah timbul kebencian lagi. Karena di sinilah coba ayo sama-sama dewasa, sama-sama katanya ibarat kata kita umat beragama, ya udah toleransi,
saling kasih sayangnya harus diperkuat. Jadi aku nangkepnya seperti itu. Jadi jangan sampai hubungan pertemanan hanya masalah SMP, jadi hanya masalah sepele aja teman-teman, jadi merusak pertemanan gitu. Terus dari segi harapan tadi aku lihat sebenarnya gini, bukan berarti di Desember ini tidak ada harapan atau kisah cinta yang jadi nyata. Semua ada harapannya dan kisah cintanya yang jadi nyata, tapi realisasinya balik lagi di tahun depan gitu loh. Jadi tahun ini kayak perencanaan, dan tahun ini kayak ibarat kata kalau mau nikah menentukan tanggal, terus udah gitu untuk teman-teman yang bekerja ternyata approval untuk cutinya di ACC-nya tahun depan gitu loh. Jadi sesuatu hal yang bisa didapatkan di tahun ini tapi di ACC-nya di tahun depan. Jadi istilah kasarnya bukan berarti tahun ini memang tidak ada yang terbaik, bukan. Bahkan kalau memang itu terjadi ya insya Allah sih malah tahun depan itu berkat rezekinya melimpah. Insya Allah yang mimpi jadi kenyataannya bisa terrealisasi di Desember ternyata lebih banyak terrealisasinya di 2021. Atau dari segi pekerjaan yang teman-teman mengikuti maunya si bos, bisa si bos bilang apa namanya, lo cutinya nanti aja di Januari, udah sekarang lo nggak usah cuti, bahkan kalau tanggal 24 25 kalau bisa lo masuk deh. Nah itu kan kadang aduh gila ya, orang pada istirahat gue kerja. Nah tapi dibalik itu semua ada rezeki berkah baik, yaitu ada sebuah penghargaan untuk kamu bersatu dalam satu pekerjaan membawa kesuksesan. Siapa tahu dengan kamu bekerja omset perusahaan bisa naik gitu kan, tahu-tahu kamu dapat bonus. Nah itulah hal-hal seperti itu yang kita tidak terduga. Yang penting teman-teman lakuin semuanya dengan ikhlas dan apa adanya, karena insya Allah hasil untuk nomor 4 ini aku lebih banyak kelihatan lebih nyatanya di tahun 2021. Tapi di 2020 Desember ini adalah lebih ke arah realisasinya, lebih ke arah proses untuk hasilnya. Itu dia untuk nomor 4. Nah, semuanya sudah aku bacain. Semoga berkenan di hati teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Oke, teman-teman tetap jangan lupa komen, jangan lupa nge-like video aku ini, dan jangan lupa subscribe dan terus promoin aku. Oke? Dan jangan lupa follow Instagram aku @upin_tarot. Di situ ada nomor handphone WA aku, silakan kalau mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol, monggo silakan nanya dulu tentang apa namanya private consult itu seperti apa. Insya Allah aku akan jelaskan. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.